Muhammad, kisah hidup Nabi berdasarkan sumber klasik. Bagian 42, barisan menuju Badar. Kini tibalah saat Abu Sofyan kembali beserta kafilahnya yang membawa barang dagangan yang mereka peroleh dari Suriah. Nabi mengutus Talhah dan sepupu Umar, Said putra Zaid yang Hanif, menuju Haura di pesisir di sebelah barat Madinah untuk menyampaikan kabar kepadanya secepat-cepatnya begitu pasukan Abu Sufyan itu tiba. Inilah yang memungkinkan Nabi dengan bergerak cepat ke barat daya menyusul kafilah itu sampai ke pesisir. Dua mata-mata yang diutus Nabi itu disambut baik oleh pemimpin Juhainah, kemudian disembunyikan di rumahnya sampai kafilah itu lewat. Namun pemimpin Juhainah dan kedua mata-mata itu mungkin hanya dapat menyembunyikan diri mereka sendiri, karena seorang di Madinah, pasti seorang munafik atau Yahudi, telah membocorkan rencana-rencana Nabi terhadap Abu Sofyan tersebut. Abu Sofyan pun menyewa seorang lelaki suku Ghifari bernama Damdam untuk cepat-cepat pergi ke Mekah, mendesak kaum Quraisy untuk segera mengerahkan tentara demi keselamatan kafilah mereka. Sementara ia sendiri bergerak maju menyusuri sepanjang rute pesisir siang dan malam. Namun, hal itu bukan satu-satunya masalah penting yang sedang dihadapi Nabi. Beliau ingin tetap tinggal di Madinah sebisa-bisanya, karena putrinya Ruqayyah sedang sakit keras. Namun kepentingan pribadi itu harus dikorbankan, dan daripada terlambat, beliau segera berangkat tanpa menunggu kedua intelnya kembali. Saat mereka tiba di Madinah, Nabi telah berangkat bersama 350 pasukan dari kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Saat itu ada 77 orang Muhajirin di Madinah, dan semuanya turut serta kecuali 3 orang. Menantunya, Utsman, yang diminta menjaga istrinya yang sedang sakit, Talha dan Said yang belum kembali dari pesisir. Pada perhentian pertama, masih di dalam wilayah oasis itu, sepupu Nabi Sa'ad dari Zuhrah memperhatikan saudara laki-lakinya yang berusia 15 tahun, Umair. Tampak gelisah dan cemas. Ia menanyakan apa penyebabnya. "Aku takut," jawab Umair. Kalau Nabi melihatku dan menganggapku terlalu mudah untuk turut dalam pasukan ini dan kemudian menyuruhku pulang ke rumah. Padahal aku benar-benar ingin berjihad hingga Allah menganugerahi aku kesyahidan." Seperti yang Umair takutkan, Nabi memperhatikan dia saat memeriksa barisan. Beliau mengatakan bahwa ia terlalu muda dan disuruh pulang. Namun Umair menangis sehingga akhirnya diizinkan untuk tetap tinggal dan turut dalam ekspedisi itu. "Ya, masih sangat muda," cerita Sa'ad. "Bahkan aku masih harus membantunya mengikatkan tali pedangnya." Ada 70 unta bersama mereka. 3-4 orang mengendarai satu unta dan 3 kuda, yang salah satunya milik Zubair. Bendera putih diserahkan kepada Mushab karena ia berasal dari suku Abdul Aldar, keturunan langsung pemegang bendera perang kaum Quraisy. Barisan terdepan adalah Nabi sendiri yang didahului dengan 2 panji hitam, 1 panji dari kaum Muhajirin dan 1 lagi dari kaum Ansar. Panji-panji itu dijunjung dengan penuh rasa hormat dan kebanggaan oleh Ali dan Sa'ad ibnu Mu'az dari kaum Ansar. Selama Nabi tidak berada di Madinah, sholat dipimpin oleh Ibnu al-Maktum, seorang laki-laki buta yang di dalam Quran diceritakan ia memalingkan wajah ketika datang seorang buta kepadanya. Di Mekah, sesaat sebelum kedatangan Damdam, bibi Nabi Atikah bermimpi buruk tentang bencana yang akan menimpa kaum Quraisy. Kemudian Atikah menemui saudara laki-lakinya Abbas dan menceritakan mimpinya. "Aku melihat seorang laki-laki menunggang unta yang berhenti di lembah dan berteriak dengan lantang, 'Cepat kerahkan kekuatanmu wahai orang-orang kafir. Hadapilah malapetaka yang akan menimpamu dan meruntuhkanmu dalam 3 hari.' Aku melihat orang-orang mengurumuninya. Kemudian
Ia memasuki masjid dan orang-orang mengikutinya. Dari tengah-tengah mereka, ia keluar dengan menunggang unta yang dibawanya ke peletaran Ka'bah, dan ia meneriakkan kembali kata-kata yang sama. Unta-unta itu membawanya lagi ke puncak bukit Abu Qubais, dan sekali lagi ia meneriakkan kata-kata yang sama kepada orang-orang yang mengikutinya. Kemudian ia menjatuhkan sebuah batu besar yang menggelinding menuruni bukit. Ketika mencapai kaki bukit, batu itu terpecah berkeping-keping. Tak satu pun rumah dan tempat tinggal di Mekah yang tertinggal karena hancur berantakan. Abbas menceritakan kembali mimpi saudara perempuannya itu kepada sahabatnya, Walid ibnu Utbah. Walid menceritakan mimpi itu kepada ayahnya dan kemudian tersebar ke seluruh kota. Pada hari berikutnya, Abu Jahal berseru di depan Abbas dengan nada mengejek, "Hai putra Abdul Al-Muttalib, sejak kapan nabi-nabi mengungkapkan ramalannya di antara kalian? Dan cukupkah bagimu setelah orang-orang mempermainkan kenabian? Haruskah kaum perempuanmu ikut-ikutan melakukan hal yang sama?" Abbas tak dapat membalas ledekan itu, tetapi Abu Jahal mendapatkan balasannya ketika esok harinya tebing-tebing Abu Qubais menggemakan teriakan Damdam. Orang-orang segera berhamburan keluar dari rumah dan masjid menuju tempat Damdam berhenti di lembah. Ia telah dibayar banyak oleh Abu Sufyan sehingga ia harus memainkan peran dengan sebaik-baiknya. Ia turun dari pelana dan memegang kepala untanya sebagai pertanda akan datangnya bencana. Ia mencongkel hidung untanya hingga berdarah dan menghapus darah itu dengan bajunya sendiri. Orang-orang Quraisy teriaknya. Orang-orang Quraisy teriaknya. Unta-unta tunggangan, unta-unta tunggangan. Semua keperluan sedang dibawa oleh Abu Sufyan. Muhammad dan para pengikutnya menyerangnya. Tolong, tolong. Kota itu langsung gempar. Kafilah yang kini sedang dalam bahaya itu adalah kafilah terkaya sepanjang tahun, dan banyak orang-orang yang sangat takut kehilangan kekayaan mereka itu. Pasukan kira-kira 1.000 orang segera disiapkan. Apakah Nabi dan para pengikutnya berpikir bahwa kafilah itu milik Ibnu Al-Hadrami? Tanya mereka, menunjuk pada Amir sekutu Abdul Al-Syams yang terbunuh oleh tusukan anak panah di Naq'ah pada bulan suci. Hanya suku Adi yang tidak turut dalam ekspedisi itu, sedangkan setiap kepala suku yang lain berangkat kecuali Abu Lahab yang membayar seorang Makhzum untuk mewakili dirinya. Namun, Bani Hashim dan Bani Muttalib memiliki kepentingan dengan kafilah tersebut dan merasa lebih terhormat bila turut serta. Maka Talib mengantarkan sekelompok pria dari kedua suku tersebut. Abbas pergi bersama mereka, mungkin bermaksud menjadi juru damai. Hakim dari As'ad, keponakan Khadijah, berangkat dengan tujuan yang sama seperti Abu Lahab. Umayyah dari Jum'ah juga memutuskan untuk tetap tinggal di rumah karena dia sudah tua dan sangat gemuk. Namun ketika ia sedang duduk di masjid, Uqbah mendekatinya, meletakkan sebuah pedupaan di belakangnya dan berkata, "Harumkanlah dirimu dengan ini, Abu Ali, biar tubuhmu wangi seperti perempuan." "Kurang ajar kamu," seru Umayyah, dan ia segera bangkit dan bersiap pergi bersama yang lain. Nabi kini telah berangkat dari Madinah ke selatan dan menuju Badar yang terletak di rute pesisir antara Suriah dan Mekah ke arah barat. Nabi berharap dapat mencegah Abu Sufyan di Badar. Beliau mengirimkan 2 orang sekutu mereka dari Juhainah yang tahu betul daerah itu untuk mencari berita tentang kafilah itu. Di Badar, 2 utusan Nabi itu berhenti di bukit dekat sumur. Saat hendak mengambil air, mereka mendengar pembicaraan 2 gadis desa tentang utang. "Satu kafilah akan lewat besok atau lusa," kata salah seorang kepada temannya. "Aku akan bekerja untuk mereka dan utangku padamu akan kubayar dengan upah itu." Begitu mendengar pembicaraan itu, mereka langsung kembali ke Nabi dengan membawa kabar tersebut.
Andai kata mereka menetap di tempat itu sebentar saja, mereka dapat melihat seorang penunggang kuda dari arah barat. Dialah Abu Sofyan itu sendiri, berjalan mendahului kafilahnya untuk memastikan apakah kafilahnya dapat melewati jalur terdekat ke Mekah, jalur Badar, dengan aman. Saat mencapai sumber air, ia bertanya kepada orang desa setempat tentang kedatangan orang asing. Orang itu menjawab bahwa ada 2 orang penunggang kuda yang berhenti di atas bukit dan kemudian mengambil air. Abu Sofyan segera berbalik ke tempat mereka berhenti itu. Dia mengambil setumpuk kotoran unta dan memecahkannya menjadi beberapa bagian. Di dalamnya ditemukan beberapa biji kurma. Demi Tuhan, katanya, ini adalah makanan ternak dari Yastrib. Ia bergegas kembali ke kafilahnya dan mereka pun cepat-cepat berbalik menjauhi Badar. Sementara itu, 2 mata-mata itu kembali kepada Nabi dengan membawa kabar bahwa kafilah Abu Sofyan akan sampai di Badar besok atau lusa. Mereka dipastikan akan berhenti di Badar karena disitulah tempat persinggahan utama sepanjang rute antara Mekah dan Suriah. Ada cukup waktu bagi kaum muslim untuk mengejutkan dan menaklukkan mereka. Kemudian datang kabar bahwa kaum Quraisy telah mempersiapkan pasukan untuk menyelamatkan kafilah Abu Sofyan itu. Meskipun pertempuran mungkin tak dapat dihindari, Nabi merasa wajib merembuk dengan para pengikutnya dan mempersilahkan mereka memilih maju terus atau mundur. Abu Bakar dan Umar berbicara atas nama kaum Muhajirin, menegaskan untuk maju. Kemudian dengan cara mengonfirmasi semua yang mereka katakan, seorang sekutu dari Bani Zuhra yang baru-baru ini datang ke Madinah bernama Miqdad segera bangkit dan menambahkan, "Wahai Rasulullah, jalankanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Kami tak akan berkata kepadamu seperti orang Israel berkata kepada Musa, pergilah engkau dan Tuhanmu dan berperanglah sendiri, dan kami hanya akan duduk di sini. Tapi kami akan berkata, berangkatlah berjuang demi Tuhanmu, dan kami akan berangkat bersamamu di kanan kirimu, di depan dan di belakangmu." Abdullah ibnu Mas'ud meriwayatkan betapa cerah dan bersinarnya wajah Nabi mendengar pernyataan itu, dan beliau segera memberkati orang yang mengucapkannya. Namun, bagaimanakah dengan kaum Ansor? Mereka dipersiapkan dari Madinah hanya untuk menghadapi kafilah pedagang. Namun, sekarang mereka akan menghadapi sebuah kejadian yang jauh lebih berbahaya dan beresiko tinggi. Lagi pula, sesuai perjanjian di Aqabah, kaum Ansar tidak turut bertanggung jawab atas keselamatan Nabi jika ia berada di luar daerah kekuasaan mereka. Jika ia berada di Madinah dan daerah kekuasaan mereka, ia akan mereka lindungi seperti anak istri mereka sendiri. Maukah kaum Ansar membantunya melawan musuh sekarang saat mereka tidak berada di Yastrib? Wahai kaumku, berilah aku saran, kata Nabi. Menyebutnya secara umum, tapi sebenarnya perkataan itu ditujukan kepada kaum Ansar yang sebagian besar sedang sibuk memikirkan diri mereka sendiri. Namun tak ada yang angkat bicara. Sejenak kemudian saat Ibnu Mu'az berdiri, tampaknya kami adalah orang yang engkau maksud, hai Rasulullah. Ketika Nabi mengiyakan dan menegaskan maksud beliau, laki-laki itu meneruskan, kami telah beriman kepadamu dan mempercayai ucapanmu. Kami meyakini apa yang engkau sampaikan adalah kebenaran, dan kami telah berjanji untuk mendengarkan serta mematuhinya. Maka apapun yang kau kehendaki, kami akan ikuti. Demi Allah yang mengutusmu membawa kebenaran, bila engkau mengajak kami mengarungi lautan dan menceburkan diri ke dalamnya, maka kami akan turun bersamamu. Tak seorang pun dari kami yang tinggal diam. Kami tidak akan lari dari pertempuran esok pagi. Kami telah cukup berpengalaman dalam berperang dan kami sungguh telah siap tempur.
Semoga Tuhan menunjukkan keperkasaannya kepada kita semua sehingga dapat menyejukkan mata kami semua. Maka pimpinlah kami dengan segala rahmat-Nya. Nabi sangat gembira mendengar pernyataannya. Sebuah kepastian telah diperoleh untuk terus maju menghadapi pasukan musuh atau kafilah Abu Sufyan. Tidak kedua-duanya sekaligus. Nabi bersabda, "Maju dan bergembiralah karena Allah yang Maha Tinggi telah menjanjikan kemenangan satu di antara dua. Sekaranglah akan kita saksikan kejatuhan musuh kita itu." Meskipun mereka telah mempersiapkan diri untuk menghadapi hal terburuk yang akan terjadi, mereka masih berharap untuk dapat menyerang kafilah Abu Sufyan sebelum pasukan Quraisy tiba, lalu kembali ke Madinah dengan selamat, membawa rampasan perang dan para tawanan. Namun, ketika mereka telah sampai di tempat pemberhentian, kurang lebih sehari perjalanan dari Badar, Nabi berkuda bersama Abu Bakar dan memperoleh informasi dari seorang laki-laki tua bahwa pasukan dari Mekah itu telah mendekat. Beliau kembali ke kemahnya, menunggu hingga malam tiba. Kemudian mengutus 3 orang keponakannya, Ali, Zubair, dan Sa'ad, bersama beberapa sahabatnya ke sumur Badar untuk melihat tentara Quraisy atau kafilah Abu Sufyan yang sedang mengambil air, atau siapapun yang tahu informasi salah satu di antara dua kelompok itu. Di sumur, mereka menangkap 2 orang pengangkut air dengan untanya untuk pasukan Quraisy. Kedua orang itu dibawa kepada Nabi yang sedang sholat ketika mereka datang. Tanpa menunggu Nabi menyelesaikan sholatnya, mereka menanyai keduanya, "Kami hanyalah pengangkut air bagi tentara Quraisy, tetapi beberapa penanya lebih menganggap mereka bohong." Ulangi, tetapi beberapa penanya lebih menganggap mereka bohong karena sangat berharap mereka diutus Abu Sufyan untuk membawa air bagi kafilahnya, sehingga mereka dipukuli, dipaksa agar mengaku sampai akhirnya mereka berkata, "Kami adalah suruhan Abu Sufyan." Kemudian 2 orang itu dibiarkan pergi. Nabi menutup sholatnya dengan salam dan berkata, "Ketika mereka berkata jujur, kalian memukulnya, tetapi setelah mereka berbohong, kalian melepaskannya. Mereka adalah anggota pasukan Quraisy." Lantas Nabi menangkap kembali 2 orang tawanan itu. "Katakanlah kepada kami, wahai orang Quraisy, di mana mereka sekarang berada?" "Mereka berada di belakang bukit ini," jawabnya, sambil menunjuk ke bukit Akankal, di lereng berikutnya setelah lembah di seberangnya. "Berapa jumlah mereka?" tanya Nabi. "Banyak," jawab mereka, tanpa bisa memastikan jumlah yang tepat. Selanjutnya, Nabi bertanya berapa hewan yang harus dipotong untuk makanan mereka. "Antara 9 dan 10 ekor," jawab mereka. "Kalau begitu, jumlah mereka sekitar 900 sampai 1000 tentara," kata beliau, "dan siapa saja pemuka Quraisy yang ikut?" Mereka menyebut 15 nama, termaksud diantaranya 2 bersaudara, Utbah dan Saibah dari Abdul Al-Syams, Harits dan Tuaimah dari Naufal, Nadir dari Abdul Al-Dar, si pencipta puisi Persia untuk menandingi ayat Al-Quran, saudara tiri Khadijah, Naufal dari As'ad, Abu Jahal dari Makhzum, Umayyah dari Jum'ah, Suhail dari Amir. Mendengar nama-nama besar itu, Nabi berkomentar, "Mereka telah mengirimkan kepadamu bagian terbaik dari jantung hatinya." Peristiwa tersebut terjadi tidak lama sebelum kabar tentang 1000 pasukan itu sampai kepada Abu Sufyan. Saat itu, ia beserta kafilahnya sedang berada di titik tengah antara pasukan Nabi dan pasukan dari Mekah. Mengingat kafilahnya telah aman, ia mengirimkan pesan kepada kaum Quraisy, "Kalian datang untuk menyelamatkan unta-unta."
pasukan, dan harta benda kalian. Tuhan telah menyelamatkan semuanya, maka kembalilah kalian semua. Pesan tersebut sampai kepada pasukan Mekah sejenak setelah mereka mencapai Juhfa, sedikit di sebelah selatan Badar. Tak ada lagi alasan bagi mereka untuk terus maju. Seluruh perkemahan diselimuti kesuraman karena sebuah mimpi sebuah visi yang dialami oleh Juhaim, seorang anggota suku Muthalib. Antara tidur dan terjaga, tuturnya, "Aku melihat seorang laki-laki di atas punggung seekor kuda menuntun seekor unta." Kemudian ia berhenti dan berkata, "Yang terbunuh adalah Utbah dan Syaibah, Abu Hakam dan Umayyah." Dan kemudian ia pergi kepada para kepala suku Quraisy yang disebutkan itu. Aku melihat ia menikam untanya tepat di lehernya dan membiarkan berlari melewati perkemahan. Tak satu pun tenda yang tidak terkena ceceran darahnya. Ketika mimpinya itu diceritakan kepada Abu Jahal, ia berkata dengan nada sangat pongah karena merasa akan menang, "Kini ada lagi seorang nabi yang terlahir dari keturunan Muthalib." Dia mengatakan, "Ada lagi," karena keluarga Muthalib dan Hashim dianggap satu keluarga. Untuk menghilangkan kecemasan dan kemurungan mereka, Abu Jahal berbicara kepada mereka, "Demi Tuhan, kita tak akan kembali sampai kita tiba di Badar. Kita akan tinggal di sana selama 3 hari. Kita akan menyembelih unta-unta dan hewan ternak, menyantapnya serta terus meminum khamar tanpa henti. Para penyanyi Arab akan menyanyi dan menari untuk kita semua, dan seluruh orang Arab akan mendengar bahwa kita telah berperang dan mencapai kejayaan, dan mereka akan berdiri dengan hormat kepada kita selamanya. Majulah terus menuju Badar." Anas ibnu Syarik pergi bersama Bani Zuhra sebagai sekutunya. Kini ia mengingatkan mereka semua agar tidak mengacuhkan Abu Jahal. Maka mereka kembali dari Juhfah ke Mekah. Talib juga kembali bersama beberapa orang pengikutnya karena mendapat ejekan dari kaum Quraisy yang lain. "Wahai putra Hashim, kami sudah tahu, meskipun kalian berangkat bersama kami, tetapi hati kalian bersama Muhammad." Namun Abbas memutuskan untuk tetap berangkat ke Badar bersama pasukan yang lain. Ia membawa serta 2 keponakannya, Abu Sufyan dan Naufal, keduanya putra Haris dan Akil, anak Abu Thalib. Di balik bukit, agak ke sebelah timur laut, kaum muslim sedang membongkar kemah. Nabi tahu bahwa mereka mesti mencapai perairan di Badar sebelum para musuh tiba di sana. Maka beliau memerintahkan untuk melakukannya secepat-cepatnya. Baru saja mereka mulai, hujan turun. Beliau menegaskan, "Itu adalah rahmat dari Allah, sebuah berkah dan restu bagi mereka." Hujan menyegarkan tubuh mereka, menghapuskan debu yang menempel pada tubuh mereka, memadatkan dan menghaluskan tanah pasir di lembah Yaljal yang sedang mereka lalui. Namun, di sisi lain, hujan merepotkan para musuh yang sedang mendekati bukit Akankal di sisi lembah yang berlawanan dengan Badar. Sumber-sumber air itu semuanya berada di lembah dekat kaum muslim. Nabi memerintahkan mereka untuk berhenti di sumur pertama yang mereka temukan. Namun, seorang Khazraj, Hubab ibnu al-Munzir, menemui beliau dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah tempat kita berhenti sekarang ini telah difirmankan Allah kepadamu, ataukah sekedar usulan strategi perang?" Nabi kemudian menjawab bahwa itu hanya kebijakan beliau, bukan firman Allah. Hubab pun mengusulkan, "Tempat ini kurang tepat untuk berhenti, hai Rasulullah. Marilah kita terus maju hingga sampai di sebuah sumur besar
yang terdekat dengan posisi musuh kita. Kita berhenti di sana, menutup sumur-sumur yang ada di sekitarnya, dan kita membangun waduk untuk kita. Dengan demikian, saat berperang, semua persediaan air hanya milik kita, sementara musuh tak bisa mendapatkan air. Usulan itu langsung disetujui Nabi, dan rencana Hubab itu segera dilaksanakan secara detail. Sumur-sumur itu pun ditutup dan sebuah waduk dibangun, serta setiap pasukan mengisi penuh kantong airnya. Saat Ibnu Mu'az mendekati Nabi dan berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan kami membangun tempat perlindungan untukmu. Tambahkan unta-unta tunggangan di sampingnya. Kita berharap Allah memberkati kita kemenangan. Namun, jika terjadi hal yang tidak kita inginkan, engkau dapat naik dan pergi bergabung dengan orang-orang yang kita tinggalkan di belakang. Kecintaan mereka yang tidak turut berangkat bersamamu, hai Rasulullah, tidaklah kurang dibandingkan kecintaan kami kepadamu. Mereka tentu tak akan tinggal diam jika mereka tahu engkau berada dalam bahaya perang. Allah akan melindungimu melalui mereka yang akan memberikan nasihat yang tulus dan akan berjuang di sisimu." Nabi mendoakannya dan merestuinya. Tempat perlindungan itu pun dibuat dari batang pohon kurma. Malam itu, Allah membuat kaum mukmin bisa tidur dengan nyenyak dan tenang sehingga mereka bangun dengan segar bugar. Hari itu adalah Jumat 17 Maret 623 Masehi yang bertepatan dengan hari 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Begitu fajar menyingsing, tentara Quraisy bergerak maju dan mendekati Bukit Akankal. Saat matahari telah naik, mereka mencapai puncak bukit. Ketika melihat kedatangan mereka dengan sejumlah pasukan berkuda dan unta-unta yang menuruni lereng ke lembah Yal-Yal menuju Badar, Nabi berdoa, "Ya Allah, itulah kaum Quraisy. Mereka datang dengan penuh kesombongan dan kekejaman, melawanmu dan memerangi Rasulmu. Ya Allah, berikan kami pertolongan seperti yang telah Engkau janjikan. Ya Allah, hancurkanlah mereka pagi ini juga." Tentara Quraisy mendirikan kemah di kaki bukit. Dari situ dapat terlihat bahwa jumlah pasukan muslim jauh lebih sedikit dari yang mereka perkirakan. Mereka mengutus Umair dari Jum'ah dengan mengendarai kuda untuk menghitung jumlah pasukan muslim. Itu dan melihat apakah mereka memiliki pasukan cadangan. Ia melaporkan bahwa tak ada tanda-tanda lain kecuali yang telah mereka lihat di lembah seberang bukit. Namun, kata Umair, "Kalian perlu ingat, wahai kaum Quraisy, aku tidak yakin bahwa mereka akan terbunuh. Mungkin saja malah mereka dulu yang membunuh kalian. Jika mereka berhasil membunuh kalian, sejumlah dengan mereka kehendaki baik. Jika mereka berhasil membunuh kalian, sejumlah dengan mereka kehendak baik apalagi yang tersisa." Umair memiliki reputasi atas kebijakannya di kalangan penduduk Mekah. Dan ia menegaskan kembali kata-katanya. Baru saja ia berkata demikian, Hakim dari Asad, keponakan Khadijah, mencuri kesempatan, pergi berjalan kaki melewati perkemahan hingga ia sampai kepada kaum laki-laki dari Abdul al-Syams, ayah Walid. Katanya kepada Utbah, "Engkau orang terkemuka di Quraisy, pemimpin yang mereka patuhi. Maukah engkau dikenang mereka selamanya?" "Bagaimana caranya?" kata Utbah. "Pimpinlah mereka untuk kembali," kata Hakim, "dan pertanggungjawabkanlah sebab terbunuhnya sekutumu, Amir." Maksud Hakim adalah Utbah dapat menepis salah satu alasan kuat untuk berperang dan membayar tebusan nyawa kepada kerabat orang yang telah terbunuh di Nakhalah itu, di mana saudaranya
Amir datang ke kancah perang Badar dengan niat membalas dendam. Utbah setuju akan melaksanakan sarannya, tetapi ia mendesak hakim agar berbicara sendiri kepada Abu Jahal yang nampaknya sangat menginginkan peperangan tetap berlangsung. Sementara itu, Utbah berkata kepada seluruh pasukan, "Wahai orang-orang Quraisy, kalian tidak akan mendapat keuntungan apa-apa dari peperangan melawan Muhammad dan para sahabatnya. Jika kalian berhasil mengalahkannya, kalian akan dipandang jijik selamanya karena kalian telah membunuh paman, sepupu, dan keluarga kalian sendiri. Karena itu, kembalilah dan tinggalkanlah Muhammad. Biarkan ia berurusan dengan orang Arab selain kalian. Bila mereka berhasil membunuhnya, berarti sesuai dengan harapan kalian. Tetapi, jika tidak, kalian akan dipandang telah menunjukkan sikap sabar kepadanya." Tanpa ragu, Utbah segera mendekati Amir al-Hadrami, bermaksud membayar tebusan nyawa saudaranya itu. Tetapi, Abu Jahal ternyata telah mendahuluinya. Ia menuduh Utbah sebagai pengecut dan takut mati demi dirinya dan anaknya. Abu Huzaifah yang berada di dalam barisan musuh kemudian ia menoleh ke Amir dan mendesaknya untuk tidak melewatkan begitu saja kesempatan untuk membalas dendam atas kematian saudara laki-lakinya. "Bangkitlah," katanya, "dan ingatlah janji kita semua dan kematian saudara-saudara kita." Amir melompat dengan melepaskan bajunya dan ia mulai menangis menjerit sekeras-kerasnya, "Aduh, Amir! Aduh, Amir!" Maka api perang pun dikobarkan dan jiwa orang-orang itu dipenuhi kekerasan. Itu berarti telah menggagalkan Utbah atau siapapun yang bermaksud menyuruh mereka kembali. Kini mereka semua tengah asyik melakukan persiapan akhir untuk berperang melawan seorang laki-laki yang mereka tunggu-tunggu itu. Khawatir bahwa akan melarikan diri selama tidak ada di tempat, Suhail membawa anaknya, Abdullah, bersamanya ke Badar. Umayyah, pemimpin Jumah, juga membawa anaknya, Ali, yang telah dipaksa agar meninggalkan Islam. Namun, berbeda dengan Ali yang masih ragu-ragu, Abdullah telah mantap imannya. Ia segera kabur dari perkemahan menuju ke balik bukit kecil yang terdekat. Ia berlari cepat, melewati daratan pasir menuju perkemahan kaum muslim dan langsung menemui Nabi. Kegembiraan terpancar dari wajah keduanya. Dengan bahagia, ia menemui juga para ipar Abu Sabrah dan Abu Huzaifah.